Hari ini tepat tanggal 20 Oktober tahun 2020, 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Ada banyak hal yang harus kita kritisi dari janji-janji kampanye yang telah diucapkan oleh kedua pasangan tersebut. Lalu juga harus kita evaluasi selama kinerja 1 tahun ini. Banyak minusnya daripada plusnya. Banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Dan ini harus menjadi pemicu bagi keduanya untuk melakukan kinerja-kinerja terbaik di kemudian hari. Saya melihat mungkin sudah maksimal pemerintah bekerja, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tapi faktanya dengan kondisi corona yang terus meningkat, dengan ekonomi yang minus, dengan hutang negara yang membubung tinggi hampir 6 ribu triliun, gitu kan. Lalu juga defisit APBN, ini menandakan bahwa banyak persoalan di Republik ini yang harus diselesaikan. Lalu juga konteks penegakan hukum yang compang-camping dengan revisi Undang-Undang KPK, ditambah lagi adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi Ma'ruf Amin itu tidak selaras dengan keinginan rakyat, ya kan? Tidak sesuai dengan harapan publik. Oleh karena itu hari ini muncul banyak demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, pelajar dan kaum pekerja. Ini menandakan bahwa ada yang salah dalam konteks tata kelola bernegara. Yang kedua, saya melihat bahwa kepemimpinan Pak Ma'ruf Amin juga belum mampu menambah nilai minus itu gitu. Mungkin saja karena pembagian tugas ya Pak Ma'ruf Amin, yaitu untuk mengisi kekurangan atau khusus untuk bekerja terkait dengan ekonomi syariah, maka kinerja-kinerja lainnya tidak kelihatan. Oleh karena itu, ke depan masih ada 4 tahun lagi, kalau pemerintahan ini berjalan dengan mulus, begitu kan, harus meningkatkan kinerja itu. Agar apa? Agar harapan publik itu menjadi tersalurkan. Agar keinginan rakyat itu adalah terserap. Agar tuntutan rakyat juga itu menjadi sebuah aspirasi yang diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah. Ini yang kita inginkan. Jadi 1 tahun adalah evaluasi menyeluruh, evaluasi yang komprehensif, evaluasi yang total, agar apa? Agar pemerintahan on the track. Hari ini kita melihat bahwa arah kebijakan pemerintah itu selalu bertentangan dengan kehendak dan keinginan rakyat. Ini tidak baik jika diteruskan. Oleh karena itu, evaluasi diri, introspeksi diri menjadi suatu keniscayaan bagi pemerintah. Agar apa? Agar pemerintah ini mampu tuntas menyelesaikan pengelolaan negaranya hingga 5 tahun. Agar juga stabilitas politik terjaga, agar ekonomi juga membaik, lalu rakyat juga keinginannya juga tersalurkan. Yang harus dijaga ketika kita harus berproses dalam berdemokrasi, yaitu mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat. Nah, hari ini selama 1 tahun saya melihat ya keinginan rakyat banyak yang diabaikan, banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Oleh karena itu, ke depan semestinya dan seharusnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin harus mengutamakan kepentingan rakyat. Agar apa? Agar rakyat simpati dan senang dengan kepemimpinan yang keduanya, yang kedua periode ini. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.